Semoga acara pagi ini berjalan dengan lancar dan untuk orang tua yang belum bisa hadir bersama kita. Baiklah, kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustazah Nina Nurani Putri yang insya Allah nanti akan menjadi guru tahfiz dan BTQ. Pada Ustazah Nina Nurani, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza ma unzilat suratun nadhara ba'dhum ila ba'd hal yarakum min ahadin thumma sarafu sarafallahu qulubahum bi'annahum qaumun la yafqahun. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Nina Nurani Putri yang sudah membacakan ayat suci Al-Quran. Dan insya Allah hari Sabtu besok Ibu Nina ini akan khatam Al-Quran 30 juz, khatam tahfiz Al-Quran 30 juz, dan nanti akan membersamai anak-anak kita untuk bersama-sama menghafal Al-Quran. Sebagaimana sekolah kita adalah sekolah tahfiz Al-Quran. Dan di sini juga ada Ibu Fauziah. Insya Allah nanti wali kelas 1 SDTQ. Nah, Ibu Fauziah. Dan juga ada Ibu Siti Nuriana, ya. Nanti adalah asisten wali kelas. Kenapa pakai asisten? Karena untuk membackup, membantu, terutama kelemahan anak-anak kita sekarang ini karena akibat sekolah online, kemampuan membaca dan menulisnya sangat kurang, ya. Harapannya nanti bisa lebih maksimal lagi dengan dua guru utama dan guru pendamping. Kemudian juga di sini ada Ibu Ami. Ya, Ibu Ami, Bunda Irham. Ya, mungkin boleh dimunculkan videonya Bunda Irham selaku kurikulum STTQ Daur Rahman. Dan di samping saya ada Ibu Risyanti Ratna Aprilia atau Ibu Dinda selaku kepala sekolah STTQ Daur Rahman, dan saya selaku mungkin disebutnya ketua yayasan. Dan juga insya Allah sebagai yang akan mengawasi nanti untuk tahfiznya, untuk BTQ-nya bersama nanti juga Bu Ami dan Pak Endang, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebelum nanti disampaikan bahwa memang lahirnya SDTQ ini adalah setelah saya hampir 12 tahun mengajar di salah satu sekolah Islam terpadu, kemudian juga belajar dari beberapa sekolah dan juga lembaga Al-Quran.
rupanya sekarang ini ada pergeseran yang sangat luar biasa, dan ini sangat-sangat positif di mana sekarang ini hampir semua orang tua merindukan, menginginkan, mencita-citakan anak-anaknya sejak kecil sudah dekat dengan Al-Quran, baik itu belajar membacanya, bahkan juga menghafal Al-Quran. Misalkan di tempat kami di Rumah Tahfidzur Rahman, ini Masya Allah hampir setiap tahun tanpa kami promosi, tanpa kami buat flyer, spanduk, itu orang tua ini berebut ya, berebut ingin masuk ke RTDR. Sampai kita juga kekurangan tempat, bahkan setiap tahun harus menambah guru, karena memang ketika kami tanya kenapa ngaji di sini, salah satunya adalah karena ingin anaknya dekat dengan Al-Quran, baik nanti bisa membacanya dan juga menghafalkannya. Nah, kemudian juga tren-tren sekolah Islam juga, hampir di semua sekolah Islam sekarang ini bergeser bagaimana ketika lulus SD, anak-anaknya bisa hatam Al-Quran juz 30, juz 29, dan seterusnya. Bahkan kalau dulu mungkin awal-awal tahun 2000-an atau 2012 itu sangat sedikit sekolah yang ada pelajaran tahfiznya, kalaupun ada hanya sebagai tambahan saja. Tapi sekarang ini hampir semua sekolah juga ingin menjadikan tahfiznya sebagai pelajaran unggulan. Nah, kami yang memang konsen, latar belakang kami adalah Al-Quran, dan kami adalah Al-Quran, maka apa yang kami riset selama ini, mudah-mudahan nanti bisa memenuhi harapan orang tua, harapan kita semua, agar kalau kami sendiri, kalau saya bermimpi adalah atau berdoa, sangat mungkin nanti anak-anak kita ini lulus SDTQ, sangat mungkin bisa selesai 30 juz ya. Tentu ini bukan sesuatu yang harus ditargetkan kepada Bapak Ibu ataupun anak-anak, tapi intinya adalah bagaimana nanti program-program kami ini setiap hari tentu ada nanti BTQ Tahfiz, dan nanti mungkin di kelas 4, 5, 6 kita mulai ada program karantina ya, pesantren holiday atau karantina tahfiz, nanti mungkin kelas 4, 5, 6 ya, sebulan atau 2 minggu atau seminggu, bisa kerjasama dengan lembaga lain atau kita mengadakan sendiri. Ya, kalau Bapak Ibu dan anak-anaknya punya semangat, sangat mungkin, sekali lagi sangat mungkin, di antara anak-anak ini yang memang dia punya kemampuan, punya bakat, bisa selesai. Tapi yang paling penting adalah bagaimana sekali lagi sejak dini anak-anak kita mengenal Al-Quran, membaca Al-Quran, dan juga belajar-belajar yang lainnya, tentu tidak meninggalkan pelajaran umum ya Bapak Ibu. Nanti kami juga sudah membuat jadwal pelajaran. Insya Allah besok pas pembagian buku akan kita printkan ya. Baik, itu pengantar saja. Sekali lagi, mari pagi ini kita bersama bersilaturahmi, meniatkan kembali, meluruskan niat kita bersama untuk menjadikan anak-anak kita yang cinta kepada Al-Quran, yang pandai membaca Al-Quran, dan juga menghafal, bahkan juga memahami dan mengamalkan Al-Quran. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya barusan berubah hostnya jadi ini host. Baik, sorry ya. Kita akan mendengarkan sosialisasi persiapan pembelajaran tatap muka yang akan disampaikan oleh Ibu Ristianti Ratna Aprilia selaku Kepala Sekolah SDTQ Tahfidzur Rahman. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Yayasan Zakir Rahman Internasional, Pak Haji Saiful Najat Japarudin, yang saya hormati para Dewan Guru dan juga staf SDTQ Darul Rahman, dan yang saya hormati para orang tua, wali murid SDTQ Darul Rahman. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ristianti Ratna Aprilia, mungkin baru pertama ini ya saya bisa menyapa orang tua murid dan para siswa. Berikut akan saya sampaikan sosialisasi persiapan KBM untuk SDTQ Darul Rahman. Di sini, selanjutnya, boleh dibantu? Oke, untuk masuk KBM, insya Allah akan dilaksanakan pada hari Senin 19 Juli 2021. Ya. Selanjutnya, untuk rencana KBM SDTQ Darul Rahman akan tatap muka atau online, Bapak Ibu. Ya, pilihannya ada di Bapak Ibu ini mungkin ada keliru ya, ada pilihan pertama dan ada pilihan yang kedua. Pilihan yang pertama adalah tatap muka. Yang pertama yaitu dibagi menjadi 2 shift, yaitu shift 1 dan shift 2. Karena yang terdaftar sekarang adalah 20 siswa, maka akan dibagi menjadi 10 siswa di shift pertama dan 10 siswa di shift kedua, yaitu dengan durasi untuk shift pertama jam 7 sampai jam 9.30, di mana kita ada sholat duha berjamaah di sini. Untuk kita penyebutannya untuk sementara ini bukan sekolah dulu ya Bapak Ibu ya, karena sangat sensitif ya, karena sekolah-sekolah yang lain akan kemungkinan besar belum ada tatap muka, maka kita menggunakan istilahnya RTDR aja ya. Kalau RTDR kan orang taunya ngaji, insya Allah itu akan lebih aman ya. Untuk shift 1, 7 sampai 9.30 kita ada sholat duha berjamaah. Untuk yang shift 2, 10 siswa yang terakhir itu mulai dari jam 10 sampai jam 12.30, di mana siswa ada sholat zuhur berjamaah di RTDR. Dan untuk jadwal di hari Jumat, shift pertama mulai dari jam 7 sampai jam 8.45, shift yang kedua dari jam 9.15 sampai jam 11.15. Ini pilihan untuk tatap muka. Nah, yang pilihan kedua adalah pilihan online. Ya, karena keadaan masih PPKM seperti sekarang, kita juga menawarkan opsi online menggunakan media Zoom meeting. Insya Allah bisa setiap waktu karena kita sudah pakai yang ini ya, udah pakai yang berbayar. Jadi jangan khawatir apa kalau yang gratisan kan suka mati ya. Kali ini insya Allah akan lebih lancar. Kita ada Zoom meeting, kita juga bisa menggunakan WhatsApp group, lalu menggunakan media YouTube dan media lainnya. Adapun untuk tatap muka dan online sangat tergantung dari kesepakatan orang tua murid saat ini. Makanya kita kumpulkan di Zoom meeting hari ini terkait hal tersebut. Selanjutnya, yang paling terdekat agenda saat ini adalah pembagian seragam dan buku. Kita bagi juga menjadi 2 gelombang, karena itu tadi kita tidak bisa berkerumun ya. Adapun pembagiannya pada hari besok, hari Sabtu, 10 Juli 2021, dengan syarat pengambilan seragam dan buku, yaitu sudah lunas pembayaran buku, seragam, dan SPP Juli, sebesar Rp2.150.000. Saat pengambilan nanti, kita bagi juga menjadi gelombang pertama dan gelombang kedua. Gelombang pertama di jam 9 sampai jam 10 pagi, di gelombang kedua jam 10.30 sampai jam 11.30. Gimana caranya? Nanti dengan menyertakan kwitansi pembayaran atau yang transfer bisa menyertakan bukti transfer. Nanti 10 orang pertama dan 10 orang kedua kita akan rilis di grup WA siapa-siapa saja. Adapun yang sudah sempat mengukur seragam nanti kita berikan sesuai yang sudah diukur ya. Misalkan kalau kemarin sudah ukurannya S ya berarti kita akan berikan S seperti itu. Sementara itu, informasi yang bisa kami sampaikan untuk saat ini baru sampai di sana. Yang pasti kami ingin memastikan kepada Bapak Ibu semua untuk pembelajaran akan jadi apa ya, pilihannya itu akan ditatap muka
atau online gitu. Karena terkait dengan perangkat yang harus kami siapkan ya. Kalau online kan udah pasti kita harus siapin videonya, harus siapin nanti media pembelajarannya harus seperti apa. Beda sama tatap muka mungkin kalau mudah insya Allah lebih mudah ya gitu. Nah, harus kita sampaikan juga apabila opsi tatap muka yang dipilih, maka konsekuensinya adalah apa ya bahasanya mungkin kalau orang tanya bukan sekolah ya, Ngaji. tapi ngaji. Karena untuk kami, alhamdulillah RTDR kita ada izin. Sebenarnya selama tempat ibadah buka, RTDR boleh buka karena kami izinnya dari KUA, bukan dari Diknas Pendidikan. SDTK Darul Rahman dalam proses menuju punya ini sendiri, identitas sendiri, nanti nomor induk sendiri, tapi untuk saat sekarang kita masih induk kepada sekolah lain. Jadi yaitu tadi kalau misalkan konsekuensi yang mau diambil adalah pilihan yang mau diambil adalah tatap muka, maka ya itu tadi bahasa yang kita gunakan jangan sekolah dulu karena sekolah lain kemungkinan besar dengan keadaan pandemi yang semakin buruk seperti sekarang, kemungkinan besar sekolah lain juga mungkin masih online gitu. Jadi konsekuensinya seperti itu. Kami kembalikan lagi kepada Bapak Ibu, pilihannya mau online atau mau tatap muka, seperti itu. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini boleh silahkan tanya jawab. Ya baik. Saya kembalikan pada MC. Demikian tadi penjelasan untuk persiapan. Sekali lagi ini adalah persiapan untuk informasi pembelajaran tatap muka. Tadi sudah disampaikan bahwa besok adalah pembagian buku dan seragam. Insya Allah nanti termasuk kalender pendidikan dan juga jadwal pelajaran. Kita share. Bapak Ibu mungkin ada yang mau mengusulkan atau berpendapat, kami bertanya silahkan untuk disampaikan. Boleh dihidupkan kameranya saja, Pak, dan ininya, mikrofonnya. Kira-kira Bapak Ibu memilih online apa Atau boleh chat dulu nggak apa-apa di chat. Ke sini, datang ke RTDR, mungkin ya yang ngaji Quran, ngaji Iqra gitu ya. Jadi karena kan kondisinya memang belum normal, jadi kami alokasikan hanya 2,5 jam. Dan kalau nanti sekolah lain mungkin sudah masuk, kita bisa 2 hari dengan durasi yang mungkin waktu lebih bisa dipanjangkan gitu. Karena kami pahami bahwa keadaan anak-anak kita sendiri kan selama TK online, bisa dibayangkan kalau nanti SD online lagi gitu kan. Yang jadi permasalahan adalah psikologis anak yang kemudian kemampuannya akan ada kemunduran. Sebenarnya banyak solusi untuk tetap bisa datang. Tadi misalkan dibikin 2 shift. Kalau kebanyakan Pak, bisa dibikin mungkin 3 shift, 7 orang ya. Nanti paling jangan ditungguin ya, dianterin, ditinggalin. Ya, gitu. Konsekuensinya kalau tatap muka kita tidak menyediakan tempat untuk nunggu, jadi memang di drop. Sendalnya aja, sepatunya nanti kita taruh raknya di dalam supaya enggak rame-rame di luar, nanti orang tuanya drop, orang tuanya tinggal seperti itu. Kalau masalah di awal-awal mungkin saya paham anak butuh conditioning ya. Mungkin seminggu pertama biasanya masih ditungguin gitu ya. Untuk keadaan seperti sekarang rasanya nanti bisa dibantu sama kakak-kakak yang mukim di sini untuk handle anak Bapak Ibu seperti itu. Termasuk saya nanti walaupun saya tidak mengajar di kelas, nanti untuk fase awal-awal conditioning, kalau memang yang dipilih adalah tatap muka, insya Allah saya bisa bantu untuk handle anak-anak yang masih adaptasi. 1 minggu pertama, 2 minggu pertama, seperti itu. Silakan, boleh komen dulu, nggak apa-apa di komen, nanti kalau mikrofonnya masih mati. Silakan Ibu. Pak Najat, Bu Dinda. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Bu Dinda dan Pak Najat. Sebagaimana tadi paparan dari Bu Dinda dan juga Pak Najat. Ya, kalau dari saya pribadi,
ya tadi melihat juga anak-anak sudah dibagi shift dan ada 10 orang dan mungkin itu tidak begitu banyak ya. Dan saya pribadi memilih tatap muka. Ya, tatap muka karena melihat kondisi anak-anak kita juga yang sudah sangat merindukan sekolah, merindukan sosok guru. Ya, mungkin juga ibu-ibu dan orang tua yang lain merasakan ya, seperti yang dirasakan orang tua saat ini. Dimana anak-anak kalau di rumah juga ya online ataupun sama orang tua, ya tahu aja kita ya kadang banyak ngeyelnya gitu ya. Tapi kalau punya sosok guru, mereka dari awal itu sudah punya guru, ya insya Allah anak-anak kan lebih mudah belajarnya mungkin ya, meskipun waktunya cuma 2 jam atau 2,5 jam ya kita tidak masalah. Nah tapi dengan syarat juga tentu mengikuti prokes ya, menjalankan prokes, cuci tangan, anak-anak pakai masker, dan juga mungkin bisa ketika sekolah anak-anak tidak pakai seragam juga ya, tidak pakai seragam supaya supaya kan tidak ketahuan ya, seperti ngaji. Karena di tempat saya juga TPA itu nanti tanggal 20 sudah mulai lagi. Jadi kalau TPA selama ini alhamdulillah aman begitu ya kalau untuk ngaji. Nah, yang dipermasalahkan ya sekolah. Jadi seperti yang Ibu sampaikan tadi, ya kita setuju ya dari saya pribadi. Mungkin kita juga tunggu bagaimana pendapat dari orang tua yang lain. Gitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Hidayati. Nah, selanjutnya ya intinya setuju dengan opsi kami ya. Insya Allah kalau prokes sih kita udah ini ya Bu ya, di RTDR sendiri kita sudah jalan prokesnya. Di setiap pintu masuk aula itu ada tempat cuci tangan, sabun juga always penuh ya, selalu standby. Paling nanti kita minta bantuannya untuk orang tua melengkapi dengan masker medis dan face shield. Jadi kemarin kita di rapat kerja yayasan juga sempat membahas apabila opsi tatap muka yang dipilih, satu face shield, yang kedua masker, yang ketiga hand sanitizer, itu sudah alat wajib yang harus disediakan oleh orang tua untuk anaknya gitu ya. Nanti paling masalah teknis di kelas di saat guru yang bicara, nanti murid semua pakai masker dan face shield-nya. Misalnya nanti di saat anak setoran satu persatu, gurunya pakai masker, muridnya dilepas gitu. Karena khusus untuk mata pelajaran tahfiz terutama, tetap kalau pakai masker itu kita khawatir nanti salah dalam pengucapan, nanti membetulkan lebih sulit gitu. Jadi nanti itu masalah teknis yang pengen diketahui di awal ini adalah mau tatap muka atau mau online dulu. Gitu. Nanti untuk masalah teknis protokolnya seperti apa untuk tatap muka, apabila tatap muka ini, insya Allah nanti akan kita rilis infonya di grup seperti itu. Yang lain barangkali ada pandangan yang lain? Mungkin dari bapak-bapaknya. Zoom kali ini kita record ya, nanti untuk yang tidak bisa mengikuti, insya Allah kita share hasil rekamannya. Mangga yang lain? Bunda Faza? Ya. Assalamualaikum. Aji. Waalaikumsalam. Mangga. Perkenalkan saya mamanya Faza, ibu-ibu, teman semuanya. Ini insya Allah saya milih bertatap muka karena emang anak saya rada susah juga ya kalau nggak tatap muka gitu, ada kekurangan yang harus bertemu guru. Terus kalau untuk pertama-tama ya itu tadi yang saya khawatirkan, biasanya nangis anaknya karena nggak ada orang tuanya gitu doang sih, itu yang saya khawatirkan. Tapi kalau nanti Bu Dinda emang maksudnya sama itu santri mau ini ya merangkul, insya Allah ya mau saya pilih yang tatap muka itu aja sih. Itu kekhawatirannya cuma itu aja, anaknya cengeng soalnya cowok tapi cengeng, jadi saja lah Pak. Biasanya kan ditungguin ya awal-awal sekolah, ditungguin. Khawatir seminggu drama ya Bu ya. Ya. Tapi Gitu, nanti itu kita saja lihat lagi ya.
Kita lihat lagi situasi COVID di KSB Blok C. Kalau misalnya nanti keadaannya akan jauh lebih baik, nanti kita pertimbangkan ulang. Apakah nanti aula bawah buat nunggu dulu untuk yang memang masih banget harus ditunggu. Nanti kita mungkin ngajinya atau belajarnya kita di aula atas. Gitu. Paling itu tadi, kalau misalkan opsinya tatap muka yang dipilih, kami titip sekali. Kadang kan tetangga atau saudara, mungkin ada kan yang sekolahnya di tempat yang lain. Kalau ke mereka soundingnya atau ada bahasan, kalau di sekolah Faza mah tatap muka, aduh itu yang gitu-gitu sebenarnya agak bahaya ya Bu ya, karena gimana ya, kadang Ngomongin seperti ngaji aja. ya gitu ya, ya itu tadi ya, bingung juga nanti sekolah yang lain mungkin jadi gimana juga gitu, karena kemarin saya jujur kemarin sempat ada di perkuliahan, teman kami yang punya sekolah juga ada keluhan gitu. Siswanya banyak yang keluar gara-gara di sekolah beliau online, di sekolah yang lain ada yang tatap muka gitu. Saya nggak mau ada kesan seperti itu. Kalau ditanya alasan SDTQ Darul Rahman mengupayakan untuk tatap muka, semata-mata kalau saya pribadi lebih ke faktor psikologis anak sih. Tapi silakan saya kembalikan lagi kepada Bapak Ibu. Pun misalkan nanti opsi yang dipilih ada tatap muka, misalnya dari Bapak Ibu 1-2 masih belum leluasa memberangkatkan anaknya ke sini, ya nanti kita bisa ambil opsi untuk yang mau online tetap bisa. Jadi sifatnya tidak dipaksakan ya, maksudnya tetap harus kerelaan dari orang tua. Termasuk nanti ada surat ya, ada surat yang harus ditandatangani yang menyatakan Bapak Ibu bersedia untuk anaknya tatap muka. Mungkin Bapak Fauzan Zamani, silakan Pak. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih atas waktunya Pak Haji, Bu Haji, udah gelar Zoom meeting untuk informasi kepada kami orang tua siswa. Pada dasarnya kalau saya sepakat untuk tatap muka, karena memang udah lama banget anak-anak kita ini merindukan tatap muka dengan gurunya, Pak. Pada dasarnya saya sepakat gitu. Jadi nanti teknisnya tadi secara gambaran udah udah disampaikan, ada 2 shift. Kemudian kalau boleh request nih Pak secara pribadi Pak, untuk anak saya dimasukin yang shift kedua aja Pak kayaknya Pak. Iya. Bu Haji. Soalnya dia bangunnya agak susah Pak. Kalau waktu TK aja masuknya jam 7:30, nah dia baru bangun tuh 7:30 tuh. Jadi kalau memang boleh usul request, nanti anak saya dimasukin yang shift 2 aja yang jam 10 tadi ya kalau nggak salah ya. Ya jam 10 sampai jam 12.30. Itu. Kalau anak saya sih insya Allah mudah-mudahan nggak ada kendala. Tadi kalau memang aturan mainnya harus ditinggal ya udah nggak apa-apa, nanti memang ditinggal aja. Memang rencananya seperti itu gitu. Untuk si Fauzan itu. Ya barangkali itu aja kali Pak Haji, Bu Haji, komentar dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Untuk teknis pembagian shift nanti. Iya, sebenarnya kita ada biar nanti anak-anak dapat duha dan dapat sholat zuhur, mungkin kita akan rolling ya. Akan rolling. Artinya kalau nanti di siang semua atau di siang terus nanti nggak ada pendidikan duhanya gitu ya. Jadi insya Allah sih kita akan maklumi untuk awal-awal, misalkan anak-anak ada yang telat atau apa namanya juga penyesuaian lagi gitu kan. Setengah di rumah. Kebanyakan di rumah gitu ya. Iya, pelan-pelan Pak insya Allah bisa gitu. Amin. Ya. Mungkin dari yang lain bisa menambahkan. Ada? Atau Ibu Ami, kurikulum ada yang ingin menambahkan Bu Ami? Untuk teknis nanti pelajarannya seperti apa Bu Ami?
Untuk masalah teknis pembagian shift mau langsung dulu. Ya, nanti disampaikan di grup. Mungkin Bu Ami ada yang ingin disampaikan untuk perihal nanti pembelajaran atau jadwal pelajaran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, insya Allah akan diskusikan melalui grup untuk pelajaran umumnya maupun tahfiznya itu akan kita sesuaikan. Insya Allah nanti 50% untuknya ataupun 50% untuk pelajaran umumnya. Jadi tetap ada, bukan hanya mengaji ya. Jadi insya Allah seimbang untuk pelajaran agama maupun umumnya. Gitu. Ya mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Ami selaku kurikulum, memang kita sudah raker ya. Bahkan di hitungan kami kalau full dari pagi sampai sore itu hampir 60% agama, 40% adalah umum. Jadi persisnya mungkin seperti di sekolah negeri ya umumnya. Karena kan biasanya kalau di SD IT kan umum itu ditambah. Misalkan bahasa Indonesia 4 jadi 5, bahasa Inggris 3 jadi 4, dan seterusnya gitu. Jadi karena orientasi kita adalah memang kepada Al-Quran dan tahfiznya, tetapi juga nanti kita kan keadaan anak-anak kita kemampuan membacanya juga masih kurang. Makanya nanti dengan ada 2 guru atau asisten wali kelas, mudah-mudahan yang masih mengalami kekurangan dalam membacanya bisa ada percepatan kemampuan membacanya gitu. Jadi walaupun nanti 10 orang, shift pertama tetap 2 guru ya. Shift 2 juga sama 2 guru. Sekali lagi itu untuk memaksimalkan nanti ketika ada penanganan siswa yang masih kurang di bacaan Iqra-nya maupun juga baca tulisnya. Adapun anak-anak yang sudah memang lancar membaca juga sama, nanti akan lebih mudah lagi percepatan kemampuan membacanya dan juga menghafalnya. Bapak Ibu, masih ada yang ingin disampaikan? Paling untuk pembagian shift. Ya, nanti disampaikan. Kita untuk pembagian shift nanti akan nanti paling kita di sini kita tanya lagi di grup siapa-siapa saja yang akan bersedia tatap muka, siapa yang belum bersedia tatap muka artinya online. Lalu nanti apabila tatap muka nanti akan kita bagi shift, boleh dipilih tapi dengan alasan ya, misalkan pilih kayak Bapak tadi, Bapak Fauzan misalnya mau pilih shift 2 karena mau menyesuaikan anak masih bangun siang misalnya. Nanti seperti itu. Apabila nanti lebih cenderung banyak di satu shift, nanti kita yang akan membagi, mungkin seperti itu ya. Untuk shift, supaya karena kan tetap semua akan sama di pagi dan siang. Hari ini shift 1, minggu depan shift 2. Jadi untuk pembagian shiftnya kita akan bagi rata, putra dan putri gitu kan. Ya. Jadi untuk hari ini Bapak Ibu itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan kepada kita semua, memberikan kelancaran, keberkahan, dan apa yang kita niatkan semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami juga mohon doanya dari Bapak Ibu sekalian di setiap doa setelah sholat, tahajud, sholat duha, agar kami diberikan kemudahan untuk membangun gedung SDTQ Darul Rahman di lahan 6.000 meter di Cibenda atau di ujung KSP Bumbum ya Bapak Ibu. Sedang kami ikhtiarkan untuk kerjasama dengan donatur dari Qatar. Sudah approve, cuma masih menunggu proses BIMTEK dan lain sebagainya. Jadi insya Allah mohon doanya sekali lagi bahwa kami memang membuat SDTQ ini bukan untuk main-main tapi serius untuk bisa membangun sekolah yang bagus ya, yang ramah anak, dan juga sekolah yang benar-benar mengedepankan Al-Quran. Sebagai jargon kami adalah sekolah penghafal Al-Quran dan juga sekolah calon pemimpin. Dan nanti insya Allah jadwal pelajaran pendidikan akan kami share di kemudian hari.
Barangkali itu saja pertemuan kita pagi ini. Kita tuh mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah rabbil Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma Allahumma wa bihamdika bihamdika asyhadu an asyhadu la an ilaha la illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya. Bapak Ibu sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.